Pemkot Bandar Lampung agendakan pertemuan dengan pihak Bakso Sony. Polda Lampung gagalkan penyelundupan 97,6 kg sabu-sabu. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pemkot Bandar Lampung mengagendakan pertemuan kedua dengan pihak Bakso Sony. Pertemuan untuk memeriksa berkas pajak gerai bakso legendaris tersebut. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung mengagendakan pemanggilan pemilik gerai Bakso Sony untuk melengkapi kelengkapan berkas dan data pajak. Rencananya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Bandar Lampung akan memeriksa berkas pajak tersebut. Pasca penyegelan seluruh gerai Bakso Sony di Bandar Lampung, manajemen Bakso Sony memenuhi panggilan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan terkait tunggakan pajak. Kepala BPPRD Bandar Lampung, Yanwardi, mengaku pihak Bakso Sony telah mendatangi Pemkot untuk pemeriksaan pajak yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun kedatangan kuasa hukum Bakso Sony masih belum bisa memenuhi permintaan dari Pemkot Bandar Lampung terkait pemberkasan soal pajak. Yanwardi juga meminta kepada pihak Bakso Sony untuk tidak berlarut-larut menyelesaikan permasalahan pajak dan tidak melebar ke masalah lain. Pemkot selama ini telah memberikan kelonggaran kepada pihak Bakso Sony, yakni berupa peringatan dan mengundang pihak Bakso Sony untuk menyelesaikan masalah pajak tersebut. Kita nggak perlu berlarut-larut, kita nggak perlu masuk-masuk ranah-ranah politik, kan? Kita nggak perlu mengalih-alihkan alibi. Yang kita datakan ini audit ini adalah pajak, bukan urusan tenaga kerja, urusan tidak makan itu kan, gitu kan? Urusan mereka lah itu, ya. Yang penting kita urusan pajak, ya. Kita minta kejujuran pajaknya, transparan. Potensi pajak daerah dan pajak pusatnya. Kita mau itu aja, selesai urusannya, nggak usah perpanjang-panjang. Diketahui tim pengendali pemeriksaan dan pengawasan pajak atau TP4D Pemkot Bandar Lampung menyegel 12 gerai Bakso Sony yang ada di kota Bandar Lampung. Sehingga TP4D telah menyegel seluruh gerai Bakso Sony yang berjumlah 18 gerai yang ada di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslana S, iNews melaporkan. TP4D Kota Bandar Lampung menyatakan penyegelan Bakso Sony karena masalah pajak yang belum selesai. Bahkan belum ada itikat baik dari manajemen Bakso Sony untuk mengklarifikasi jumlah pajak yang sebenarnya. Kabid Pajak BPPRD Bandar Lampung, Andre, mengatakan Pemkot telah memperingatkan manajemen Bakso Sony. Hingga saat ini belum ada itikat baik untuk mengklarifikasi jumlah pajak yang sebenarnya. Selain itu, Bakso Sony lebih memilih memakai cash register daripada tapping box. Padahal menurut aturan harus menggunakan tapping box, tapi TP4D masih akan berupaya menyelesaikan masalah pajak Bakso Sony. Pemkot akan segera melayangkan panggilan kepada pengelola Bakso Sony. Peringatan-peringatan yang kita berikan ke Bakso Sony, sampai detik ini mereka belum ada itikat baik untuk menyelesaikan perda, untuk mengklarifikasi jumlah pajaknya yang sebenarnya. Nah, rencana besok atau Selasa kita melakukan ada pemeriksaan pajak terhadap Bakso Sony yang sebelumnya memang sudah pernah kita panggil, tapi yang bersangkutan belum datang. Tapi kita upayakan lagi, mudah-mudahan dengan penyegelan ini besok mereka kita undang untuk melakukan pemeriksaan, bisa datang. Itu aja harapan kami. Potensi pajak usaha Bakso Sony sekitar 400 juta rupiah per bulan dari 18 gerai yang ada di kota Bandar Lampung. Namun yang dibayarkan hanya sekitar 120 hingga 130 juta per bulan melalui Bank Lampung. Dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2018.
Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, sejumlah sekolah di Lampung Selatan telah menggelar pembelajaran tatap muka. Walaupun PTM bersifat terbatas, siswa dan guru senang dengan kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah ini. Sejumlah sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA menggelar uji coba PTM. Bupati Nanang Ermanto memantau kegiatan PTM di SD Negeri 1 Waiurang dan SMP Negeri 1 Kalianda. Bupati berpesan kepada siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya agar disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Saat ini Lampung Selatan berada di zona kuning. Siswa dan guru senang belajar dilakukan secara tatap muka. Sekolah tatap muka senang nggak? Senang. Enak sekolah tatap muka apa senang daring? Tatap muka. Tatap muka. Apa alasannya? Ketemu sama teman-teman atau Ketemu sama teman-teman. terus dengan sistem pelajaran yang selalu belajar dengan bu guru. Sejak hari ini sudah kami persiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, terutama itu yang sangat penting. Kemudian kebersihan lingkungan sekolah tetap kita upayakan supaya kondisi di sekolah kita yang selama ini tidak pernah kita gunakan akan lebih tampil cantik seperti kegiatan-kegiatan biasa atau sekolah-sekolah biasa seperti masuk sekolah biasa. Itu harapan saya. Pemkab Lampung Selatan melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas sejak 20 September hingga 2 Oktober 2021. Dalam kurun waktu 10 hari tersebut hanya 25% siswa yang mengikuti pelajaran tatap muka. Jika kondisi terus membaik akan dilakukan sampai 100% siswa mengikuti pembelajaran tatap muka. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Hingga saat ini simulasi pembelajaran tatap muka di Bandar Lampung berjalan lancar, tapi Dinas Pendidikan setempat belum dapat memastikan adanya penambahan jumlah sekolah yang menggelar PTM. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Sukarma, menyatakan berdasarkan laporan baik dari guru dan orang tua, PTM berjalan lancar. Belum ada laporan tentang adanya klaster baru sekolah. Pemkot sudah melakukan penambahan vaksin untuk siswa kelas 7 dan 8. Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bersama kepala sekolah untuk melakukan vaksinasi kepada siswa kelas 7 dan 8 di sekolah-sekolah. Dan insya Allah tidak ada keluhan dalam arti semoga tidak ada lagi yang namanya ada pandemi ataupun klaster baru, karena sampai dengan saat ini kita belum menerima adanya laporan dari guru ataupun dari orang tua siswa atas diberlakukannya PTM di Kota Bandar Lampung, khususnya di SMP dan SD yang sudah berjalan. Insya Allah kondisi anak-anak kita baik-baik saja. Meski begitu, Dinas Pendidikan belum bisa memastikan adanya penambahan jumlah sekolah yang akan melaksanakan PTM. Sukarema masih menunggu keputusan Wali Kota Bandar Lampung sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Kita sambil berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kalaupun nanti hasil evaluasi kita laporkan kepada Bunda Bu Wali Kota, karena yang Ketua Gugus Tugas itu kan beliau. Nanti kebijakan itu ada dengan beliau. Apakah menambah porsi apa seperti apa itu nanti bergantung Ibu Wali Kota. 1 bulan lagi ya Pak atau seperti? Iya, sebagaimana yang sudah diarahkan oleh beliau. Sebelumnya lebih dari 50 sekolah di Bandar Lampung menggelar PTM terbatas. PTM masih menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang
Polda Lampung gagalkan penyelundupan 97,6 kg sabu-sabu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Ditres Narkoba Polda Lampung menggagalkan peredaran narkoba jaringan lintas provinsi. Polisi menyita hampir 100 kg sabu-sabu dan menangkap 2 tersangka kurir sabu. Kedua tersangka yang ditangkap berinisial MN 27 tahun dan MR 24 tahun warga Pasuruan, Jawa Timur. Kedua tersangka diringkus polisi lantaran terlibat dalam jaringan peredaran narkoba lintas provinsi dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 97,6 kg. Keduanya berperan sebagai kurir narkoba yang akan mengantarkan barang haram tersebut ke Pulau Jawa. Pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan barang bukti hampir mencapai 1 kuintal ini bermula saat petugas menerima informasi adanya 2 buah kardus mencurigakan. Kardus berada di sebuah loket jasa biro perjalanan di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Petugas yang datang ke lokasi jasa biro perjalanan kemudian langsung memeriksa 2 buah kardus mencurigakan tersebut. Saat diperiksa, kardus tersebut berisi 92 paket kemasan teh Cina berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat sebanyak 97,6 kg. Saat diinterogasi, kedua tersangka mengaku mendapat perintah dari seorang narapidana di lapas kelas 1A Jawa Timur berinisial MS. Keduanya bertugas mengantarkan sabu dari Medan dan akan diedarkan di Pulau Jawa dengan upah pengiriman sebesar 200 juta rupiah. Barang buktinya sebanyak 97,6 kg berbentuk barang yang diduga sabu-sabu. Kemudian selanjutnya adalah uang tunai sebesar 202.900.000 rupiah. Kemudian untuk tersangkanya sampai dengan press conference hari ini, sore ini kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka ada di hadapan rekan-rekan sekalian. Kedua tersangka kurir narkoba ini kini mendekam di ruang tahanan Mapolda Lampung. Polisi bakal menjerat keduanya dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika, serta terancam hukuman minimal 10 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang pedagang ayam di kampung Kota Gajah, Lampung Tengah berurusan dengan polisi. Pria 47 tahun tersebut ditangkap karena diduga menjadi pengedar sabu-sabu. Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah menggerebek rumah tersangka bandar narkoba HR. Pria 47 tahun ini tinggal di kampung Kota Gajah, Lampung Tengah. Penggerebekan tersebut atas dasar laporan masyarakat yang resah. Pelaku yang merupakan pedagang ayam tidak hanya menawarkan dagangannya. Selain ayam, pelaku juga sering menawarkan sabu-sabu ke warga sekitar. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 6 bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disembunyikan pelaku di atas ventilasi pintu belakang rumah. Kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Kemudian kami bersama tim melaksanakan penyelidikan ke rumah tersangka, dan begitu kami masuk ke rumah tersangka, kami dapati tersangka sedang beristirahat. Kemudian pas kami melakukan penggeledahan, kami dapati ada 8 plastik klip dengan kristal putih diduga sabu. Kemudian kami amankan tersangka ke Mapolres Lampung Tengah. Pelaku digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 dengan ancaman 12 tahun penjara.
Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Kepala Desa Beringin, Abung Kunang, Lampung Utara, ditahan Kejaksaan Negeri setempat karena diduga korupsi dana desa. Tersangka dijemput paksa karena mangkir dari panggilan jaksa. Tersangka Sawaludin langsung dibawa ke rumah tahanan. Sawaludin diduga terlibat korupsi dana desa atau DD dengan anggaran dana desa ADD tahun 2018-2019. Dirinya terindikasi melakukan penyimpangan dalam pengerjaan proyek dari anggaran pusat tersebut. Selain itu, tersangka tidak membayar pajak dari pagu anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah di tahun 2018 dan 1,3 miliar rupiah di tahun 2019. Kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka sebesar 105 juta rupiah lebih. Tersangka sempat dijemput paksa dari desanya karena 3 kali mangkir dari panggilan jaksa. Setelah kami tetapkan tersangka, kami ambil sikap untuk dilakukan penahanan rutan 20 hari ke depan. Nilai kerugian yang telah kami sampaikan ke inspektorat sementara adalah 105 juta. Indikasi penyimpangannya seperti apa, Pak? Kami memfokuskan terhadap kedua hal. Yang pertama terkait fisik, volume, dan non fisik terkait dengan pajaknya. Kejaksaan Negeri Lampung Utara memang sejak awal semester tahun ini menyelidiki dan menyidik kasus dugaan korupsi di Desa Beringin. Banyak kejanggalan di setiap kegiatan yang menggunakan anggaran pusat. Salah satunya indikasi kekurangan volume dalam setiap pekerjaan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang stik ikan blue marlin asal pesisir barat yang terkenal. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Blue marlin atau ikan tuhuk merupakan jenis ikan laut dalam yang banyak ditemukan di perairan pesisir barat Lampung. Selain menjadi ikon wisata kabupaten tersebut, ikan blue marlin kini menjadi salah satu menu khas daerah yang diminati oleh para wisatawan mancanegara. Salah satu menu olahan yang banyak diminati adalah stik blue marlin. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Pesisir Barat merupakan kabupaten yang berada di pinggiran pantai. Dengan letaknya membuat wilayah ini kaya dengan hasil laut termasuk ikan blue marlin. Salah satu olahan ikan blue marlin yang terkenal adalah stik blue marlin. Ikan tuhuk atau blue marlin memiliki tekstur daging yang tebal menyerupai daging sapi. Warnanya pun kemerah-merahan sebelum diolah menjadi stik nan lezat. Stik blue marlin diolah dengan menggunakan berbagai bumbu rempah, kemudian dibakar dengan menggunakan margarin hingga matang. Stik blue marlin ini memiliki rasa yang sangat unik. Dagingnya sangat lembut, tidak seperti daging ikan lainnya. Aromanya juga tidak terlalu amis. Tekstur daging ikan yang juga biasa disebut ikan layaran ini mirip ikan salmon. Rasanya juga gurih dan manis. Sejumlah turis mancanegara mengaku banyak menyukai olahan ikan tuhuk ini. Rasanya yang lezat dan menyehatkan karena kaya dengan omega 3 membuat stik ikan blue marlin sangat populer. Hampir seluruh wisatawan yang berkunjung ke pesisir barat akan memesan stik blue marlin.
and you can find it only in Krui, Pesisir Barat, Lampung. Sebenarnya, ikan tuhu ini masih bisa didapatkan di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Namun, yang membedakan hanyalah bentuk olahannya saja. Stik ikan tuhu ini hanya bisa didapatkan di Krui, pesisir barat Lampung. Di pesisir barat ini, menu yang paling disukai wisatawan lokal di negara itu, yang khas dari sini itu blue marlin, yang kita hidangkan dengan nama blue marlin stick, yang bisa didapatkan di pesisir barat dan di Marlin Marlin Resto ini. Menu spesial, menu spesial. Stik blue marlin dapat dinikmati wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Krui, pesisir barat. Satu porsi stik blue marlin dijual dengan harga 100 hingga 150 ribu rupiah. Dari pesisir barat, Andres Avandi dan Enrico Ngantung, iNews melaporkan.